Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil azim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang berjalan dalam rangka thalabul ilmi, sahalallahu lahu, maka Allah akan mudahkan jalannya tariqan ilal jannah, yaitu jalan menuju surga. Jamaah pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita semua limpahan rahmat, karunia, taufiknya dan juga nikmat-nikmatnya kepada kita semua, sehingga dengan kenikmatan-kenikmatan yang masih Allah anugerahkan kepada kita semua, pada hari ini kita bisa bersama-sama menjalankan salah satu kewajiban kita sebagai seorang muslim, yaitu menjalankan puasa di bulan Ramadan. Tentunya kita berharap Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah puasa kita pada siang hari ini dan juga ibadah-ibadah yang lainnya. Kemudian dengan kemurahannya kita juga berharap Allah Subhanahu wa taala mengampuni setiap kekhilafan, kesalahan dan seluruh dosa-dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan Nabiullah Baginda Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, para sahabat-sahabiah, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan juga semoga kepada kita semua yang senantiasa istiqomah menjalankan sunnah beliau. Jamaah pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita juga bersyukur alhamdulillah di tengah-tengah puasa kita, di tengah kesibukan kita pada sore hari ini, kita bisa menyempatkan waktu kita untuk senantiasa thalabul ilmi. Semoga Allah menerima sebagai ibadah. Amin. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surahnya, yaitu surah Ali Imran ayat 133. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Bersegeralah kalian dalam meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang diperuntukkan bagi orang-orang yang bertakwa. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita semuanya untuk bersegera, wasari'u, bersegera cepat-cepat untuk memohon ampun, untuk bertaubat,
kepada Allah Subhanahu wa taala dari setiap kesalahan yang telah kita perbuat. Kenapa kita harus bersegera dalam bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka para ulama mengkaji ayat ini. Kemudian ditemukan di antara alasan kenapa kita harus bersegera bertaubat kepada Allah, di antaranya bahwa tidak ada jaminan bahwa saat ini yang kita masih hidup, hari esok tidak ada jaminan bahwa kita masih diberikan kesempatan hidup oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangankan hari esok, hari ini yang saat ini kita masih bisa beraktivitas, bisa beribadah, bertemu dengan keluarga tercinta kita. Tidak ada yang tahu beberapa menit ke depan apa yang akan terjadi dengan kita. Jangan sampai kita beranggapan aku masih muda, gitu. Aku isih enom. Jangan beranggapan bahwa orang yang Allah panggil nyawanya itu adalah orang-orang yang tua, tidak. Gitu. Banyak anak-anak yang baru lahir, SD, TK, SMP, ya. Banyak yang sudah Allah Subhanahu wa taala panggil. Kemudian juga jangan sampai kita menganggap aku masih sehat, aku masih kuat, tidak mungkin Allah akan menerima, tidak mungkin Allah akan mencabut nyawa saya hari ini. Demi Allah, begitu banyak orang yang sehat, begitu banyak orang yang kuat, namun Allah panggil ia. Dan orang-orang yang sakit begitu banyak, namun masih Allah berikan kesempatan hidup. Jamaah pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada jaminan. Dan penyesalan yang paling besar adalah penyesalan orang-orang yang telah Allah Subhanahu wa taala panggil, telah cabut nyawanya, namun belum sempat untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini sebagaimana Allah Subhanahu wa taala gambarkan orang-orang yang telah Allah Subhanahu wa taala panggil, sudah Allah Subhanahu wa taala ambil nyawanya, ia menyesal. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Munafikun ayat 10. Monggo yang bawa Al-Qur'an silahkan bisa dibuka. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, andaikan Engkau berkenan menunda kematianku sebentar saja ya Allah. Jadi orang-orang yang nyawanya telah Allah Subhanahu wa taala panggil ini menyesal, memohon kepada Allah untuk dihidupkan kembali. Untuk apa? Fa asaddaqa wa aku minas solihin. Maka aku akan memperbanyak sedekah ya Allah, sehingga aku termasuk orang-orang yang berbuat baik. Kemudian di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, hatta idza jaa ahadahumul maut. Maka ketika telah datang kematian kepadamu, qala rabbirji'un. Ya Allah, hidupkanlah, kembalikanlah aku kembali ke dunia ya Allah. Mereka meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, nego kepada Allah. Untuk apa? La ali a'malu sholihah. Maka aku akan memperbanyak amal soleh ya Allah. Namun apa kata Allah? Allah tidak akan memberikan kesempatan hidup ini untuk yang kedua kalinya, tidak akan. Dalam surat Al-Munafikun setelahnya Allah Subhanahu wa taala berfirman menjawab di ayat yang 11. Walau yu'akhirullahu nafsan idza jaa ajaluha. Maka Allah Subhanahu wa taala sekali-kali tidak akan menunda kematianmu apabila kematian itu telah datang kepadamu. Jamaah pemirsa yang dimuliakan oleh Allah, maka kesempatan hidup yang Allah berikan kepada kita, mari kita pertama saling mengingatkan, kemudian mari kita gunakan kesempatan yang masih Allah berikan kepada kita ini untuk senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika kita sadar bahwa kita berbuat salah, kita bersegera bertaubat kepada Allah.
kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Dua waktu di mana Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima taubat kita. Yang pertama, waktu yang pertama, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha la yaqbalu taubatal abdi ma lam yughurgir." Hadis riwayat Tirmidzi. Allah Subhanahu wa taala akan menerima taubat seorang hamba apabila belum datang sakaratul maut. Apabila sakaratul maut itu belum sampai pada tenggorokan. Artinya ketika sakaratul maut ini sudah sampai kepada kita, maka sudah tidak ada kesempatan kita untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala lagi. Itu waktu yang pertama. Kemudian waktu yang kedua, man taba qabla an tatlu'a asy-syams min maghribiha, barang siapa yang bertaubat sebelum matahari terbit dari barat, taballahu alaihi, maka Allah akan menerima taubatnya. Hadis riwayat Muslim. Insya Allah hadis ini sahih. Maka dua waktu ini ketika kita bertaubat, pertama sebelum datangnya kematian, insya Allah masih diterima taubat kita. Kemudian yang kedua, sebelum datangnya matahari terbit dari barat, artinya kiamat, maka insya Allah taubat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mudahkan kita semuanya di dalam beribadah, dan Allah ampuni kesalahan-kesalahan kita semuanya. Mungkin sedikit ini yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.